Saudara, untuk menjadi pemenang, saudara nggak hanya banyak berlatih. Untuk menjadi pemenang bukan hanya fokus aja. Tetapi saudara, salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mental pemenang. Mental pemenang itu penting sekali. Karena kita mempunyai mental pemenang, kita banyak berlatih. Karena kita mempunyai mental pemenang, kita pasti fokus. Orang yang punya mental pemenang, saudara, dia nggak hidupnya itu selambe kata orang Melayu. Walaupun kita anak raja, walaupun kita anak Tuhan itu harus tunjukkan kualitas. Apakah benar kita anak Tuhan? Kita memanggil Bapa, benar? Kalau benar kualitasmu ditunjukkan, miliklah mental anak Allah. Nah, mental anak Allah itu adalah mental pemenang dalam segala hal. Nah, pagi hari ini saya ingin share tentang ini. Berkat yang saya terima, mental pemenang. Saudara, tahukah saudara, Anda tidak dilahirkan dalam dunia ini karena pilihan Anda. Oh, aku mau lahir, tiba-tiba masuk ke dalam kandungan ibu kita. Tahukah saudara bahwa kita dilahirkan dalam dunia ini bukan karena pilihan kita. Anda dilahirkan, kita dilahirkan karena anugerah Tuhan. Amin. Allah telah memilih kita. Allah telah memilih Anda untuk lahir di dalam dunia ini. Namun sebelum Anda dilahirkan, sebelum kita dilahirkan, Allah telah merencanakan Anda ada, dan Dia telah mendesain Anda untuk ada dan lahir di dunia ini sebagai pemenang. Allah memilih, Allah merencanakan, dan Allah mendesain kita untuk ada di dunia ini, lahir di dunia ini sebagai pemenang. Itu adalah hal yang luar biasa, itu kebenarannya. Anda terlahir sebagai pemenang, Anda ada, Anda lahir di dunia ini sebagai pemenang. Dan kita hidup di dunia ini terus ada dalam persaingan. Artinya apa? Artinya Alkitab mengatakan bahwa hidup kita yang hari ini ada di dalam dunia, kita hidup sementara berlomba. Berlomba. Orang yang berlomba gak mungkin berhenti karena dia berlomba. Orang yang berlomba terus mempunyai pengharapan, terus mempunyai keyakinan, terus mempunyai dorongan semangat untuk terus dan terus dan terus. Kompetisi tetap berlanjut. Setelah kita dilahirkan ke dunia ini, kita gak pernah bebas dari yang namanya persaingan. Kita tetap bersaing. Manusia terus dihadapkan dengan begitu banyak rintangan dan persaingan. Bersaing di dunia bisnis, bersaing di dunia kerja, bersaing di mungkin juga di dalam gereja. Siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih keren. Mungkin persaingan itu ada di sini. Kita mulai bersaing, siapa yang lebih kaya, siapa yang paling cantik. Bahkan satu orang wanita direbutkan oleh berapa banyak pria. Saudara, menjadi pemenang, semua orang mendambakannya. Betul? Saya juga. Dalam dunia olahraga, dalam dunia atletik, tepatnya di dalam pertandingan besar, pertandingan akbar, Olimpiade, kita mengenal ada 3 istilah yang menjadi moto. Apa itu motonya? Citius, Altius, Fortius. Ada 3 moto ini, saudara. Di dalam atlet itu ada Citius, Altius, Fortius. 3 kata Latin ini menjadi moto Olimpiade pada tahun 1894. Di mana tahun pembentukan IOC, ya, ada seorang bernama Pierre de Coubertin. Ya, dia mengusulkan moto ini yang berasal dari temannya yang bernama Henry Didon, seorang pendeta Dominik yang mengajarkan olahraga kepada muridnya. Ada 3 kata ini yang digunakan, dan itu diusulkan menjadi moto Olimpiade. Citius, Altius, Fortius. 3 kata bahasa Latin ini artinya faster, tercepat, higher, tertinggi, stronger, terkuat. Artinya, saudara, di dalam dunia olahraga, di dalam pertandingan, siapa yang paling cepat berlari, dialah pemenang.
Siapa yang paling tinggi melompat, dialah pemenang. Siapa yang paling kuat memikul beban, dialah pemenang. Terkuat. Jadi di situ ada tercepat, tertinggi, terkuat. Mereka menjadi pemenang. Di dalam kehidupan kita sama, saudara. Sama halnya dengan hidup kita hari ini. Siapa yang tercepat, siapa yang tertinggi, siapa yang terkuat. Tuhan juga pasti melihat hal ini. Untuk sesuatu di dunia ini, bagaimana dengan moto hidup kita? Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus. Bagi dia, siapa yang cepat dia dapat, dia gak pernah melepaskan apa yang dia sudah tangkap. Aku dapat. Dia berlari begitu rupa, dia berlomba begitu rupa, hanya untuk mendapatkan satu-satunya panggilan surgawi, satu-satunya hadiah itu, yaitu memperoleh Kristus. Siapa yang tercepat? Siapa yang tertinggi? Harapan kita, ekspektasi kita dalam perlombaan hidup ini, apa yang kita cari? Kita melompat begitu tinggi, apa yang kita mau dapatkan? Lompatlah setinggi mungkin. Walaupun kita nggak bisa melompat secara fisik, karena bobot kita sudah 80 kilo. Tetapi dengar saudara, kita harus mempunyai iman dalam lompatan yang tertinggi. Kita pun harus dapat memikul beban. Di dalam kehidupan kita ini begitu banyak penderitaan. Menderita, kalau penderitaan itu karena engkau mengikut Kristus, pikulah. Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan gak membiarkan kita sendiri. Dia bilang, bersama dengan dia. Pikul. Allah sudah memilih kita. Hiduplah dengan mental pemenang, bukan mental pecundang. Coba lihat kiri kanan, katakan, kamu bukan pecundang, tetapi kamu pemenang. Pecundang itu loser. Loser itu gagal, kalah. Kamu bukan pecundang, tetapi kamu pemenang. Coba setiap hari itu yang kita pegang, cepatlah. Setiap hari itu yang kita lompati. Yuk kita pemenang, tinggi. Setiap hari itu yang kita pikul. Beban yang berat. Ya, aku pemenang. I'm the winner, not the loser. Saya adalah pemenang, bukan pecundang. Tuhan mencari orang-orang dengan mental ini, saudara. Hari-hari ini kita begitu rapuh. Ada banyak orang rapuh. Hanya dengan pilihan yang salah. Saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Paulus menuliskan begini, saudara. Kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Kita lebih daripada orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini luar biasa. Ada bantuan, ada kemampuan yang lebih, kemampuan yang supra, kemampuan yang melebihi kemampuan kita. Kalau kita masih kalah, keterlaluan. Karena ternyata Tuhan membantu kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi pemenang. Di dalam perjalanan hidup kita, dalam perlombaan iman kita, ingat baik-baik, Allah memampukan kita untuk menjadi pemenang karena Dia membantu kita. Dia gak pernah meninggalkan kita sendiri. Kita harus hidup dengan shalom. Kita harus hidup dengan damai. Ketika ada masalah, impitan, damai dengan masalah. Sekarang kita damai dengan COVID. Damai. Gimana caranya? Ya, karena Tuhan ada bersama saya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Waktu senang, Tuhan ada. Waktu susah, Tuhan ada. Dia menolong kita, Dia membantu kita. Kita lebih daripada pemenang karena ada Tuhan. Amin. Saudara,
Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. 1 Samuel pasal 17 ayat 47 mengatakan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Saudara lihat, saudara, Tuhan di tangannya lah pertempuran itu. Artinya apa? Artinya dia adalah pahlawan perangnya. Kalau kita lebih daripada pemenang, artinya Tuhan berperang ganti kita ketika kita sudah mengeluarkan, Tuhan, aku dengan engkau semua kemampuan ku berikan untuk engkau, maju. Dan Tuhan bilang gini, tenang aja, aku yang berperang gantimu. Ketika bangsa Israel melihat musuh begitu banyak dan begitu kuat tentara Mesir yang mengejar mereka, ketika mereka meninggalkan Mesir, Alkitab mengatakan mereka ketakutan. Mau kemana? Wah, gunung, lembah yang terjal, cadas. Di sana, di depan sana. Kalau mereka berjalan terus, hanya lautan. Tetapi Tuhan berperang ganti mereka. Tuhan ada di depan mereka untuk berjalan mendahului mereka. Tetapi Tuhan juga sebagai batasan mereka untuk menghalangi perjalanan musuh mencapai orang-orang Israel. Tuhan ada bersama kita. Amin. Tuhanlah yang mempunyai pertempuran. Kita lihat, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 57. Saudara boleh baca. Alkitab mengatakan, hai maut. Ingat ayat ini, saudara. Di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57, Alkitab mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa, saudara? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberi kita kemenangan. Pernyataan utama Alkitab ialah bahwa kemenangan itu adalah milik Allah. Dan dia memberikan itu kepada kita. Puji Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Karena kemenangan itu sudah diberikannya, sudah direbutnya. Di mana? Di Kalvari. Dia sudah merebut kemenangan itu, dan dia memberikan kepada kita, engkau pasti menang. Dalam segala pergumulan kita, katakan, aku pasti menang. Amin. Dalam penderitaan kita, katakan, aku pasti menang. Karena kita lebih daripada pemenang. Semua pertempuran itu sudah dimenangkan oleh Tuhan dan diberikan itu kepada kita. Takut apa lagi, saudara? Tetapi bukan berarti kalau begitu, mana itu virus? Aku datangin. Bukan begitu. Itu goblok. Itu mencobai Tuhan. Itu adalah pergumulan kita dengan diri kita. Pertempurannya bukan darah dan daging, bukan melawan orang. Persaingan kita terhadap diri kita. Kenapa? Karena musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah roh-roh kegelapan yang menyamar di dalam kesenangan kita. Nih emas nih, lihat nih. Ini pacar yang wah bagus nih, ya terima ini. Itu adalah iblis yang menyamar melalui kesenangan yang kita inginkan, bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Dengar, kalau Tuhan puas, berarti itu benar. Kalau kita puas, belum tentu itu benar. Tuhan puas nggak dalam kepuasan? Hai maut, di mana kesengatmu? Syukur kepada Allah. Ayat 57. Dia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ini luar biasa. Ingat baik-baik, Tuhan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Cukup kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita, Dia memberikan itu kepada kita. Firman Tuhan berkata, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, kasih itu Dia telah memberikan kepada kita. Ini garansinya kamu menang. Apa garansinya kita bisa menang? Garansi satu-satunya adalah Yesus.
Dengar baik-baik. Dalam semua pergumulan kita, kita sudah ditebus oleh Allah. Yesus sudah mati bagi saya. Dia sudah berkorban bagi saya. Allah menjadi manusia. Ini bukan main-main loh. Allah pencipta berinkarnasi menjadi manusia. Lalu kita diberikannya secara cuma-cuma. Engkau mendapatkan ini garansi pemenang, menjadi menang, dan engkau pasti menang dalam segala hal kalau engkau ingat akan aku. Kalau engkau ingat akan aku, engkau pasti kuat. Alkitab memang mengatakan demikian. Ketika kita lemah, ketika kita menderita, ingat selalu akan Dia. Waktu kita ambil roti dan cawan untuk perjamuan, 2 kali kata-kata yang mengatakan ingatlah akan Dia. Waktu kita ingat Dia, penderitaan kita kecil. Waktu kita ingat Dia, masalah kita selesai. Waktu kita lupa Dia, besar kali masalahku Tuhan, besar kali penderitaanku Tuhan, gak sanggup. Engkau lupa. Kalau engkau ingat Tuhan, engkau pasti kuat. Ingat selalu akan Dia. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Artinya ada gak orang yang menang? Ada. Ayat ini mengatakan kita lebih daripada orang-orang. Berarti gak sendiri orang, tapi ada orang-orang. Tetapi dari sekian banyak orang-orang itu, kita lebih dari mereka karena Kristus. Saudara, sekilas dalam pertandingan seakan-akan kitalah yang menjadi pemenangnya. Namun itu semua adalah karya Kristus. Kemenangannya di Kalvari telah menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang pertama, saudara, kita belajar Anda secara total sudah menang, tetapi Anda juga harus total hidup dalam kehendaknya. Itu hal yang pertama. Memang kita sudah menang, Anda secara total sudah diberikan garansi menang, sudah menang, tetapi Anda juga harus total hidup dalam kehendaknya. Galatia 2 ayat 20 di bagian A mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku. Aku hidup, bukan lagi aku. Gimana itu ya? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku. Yang Anda lihat, ini bukan lagi Beni. Tetapi engkau melihat. Kalau engkau menatap wajahku, engkau melihat aku, engkau melihat Kristus. Karena Kristus yang berkarya di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku. Bukan lagi aku sendiri. Ada satu kehidupan kita, tetapi ada satu kehidupan lain. Perhatikan ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Artinya memang kita dilihat, tetapi bukan lagi aku sendiri. Ada Kristus. Jadi saudara, ada kembarannya. Ada sesuatu yang sama, siap menanggung dan berkata, aku udah berikan. Aku udah berikan. Ingat, ingat. Aku udah berikan. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku artinya Dia mendorong kita, Dia mengingatkan kita. Ada falsafah Jawa yang saya senang sekali. Ingarso seng tulodo. Yang di depan memberikan teladan, tulodo. Ing madio mangun karso. Yang di tengah, ya kau bisa, yuk datangkan aku, yuk pikul sama-sama. Terus apa? Ing ngarso seng tulodo, ing madio mangun karso. Yang di belakang namanya tuthuri, seng huri. Yang di belakang memberikan dorongan. Ya, itu seperti itu, jalan terus. Memberikan panduan, memberikan dorongan, tuthuri handayani. Indonesia itu luar biasa dengan falsafah ini. Ya, luar biasa. Dari dalam. Aku bukan aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau di dalam, ini luar biasa. Dia pasti membuat kita kuat. Saudara, Galatia pasal yang kedua ayat 20 bagian B.
Ini yang kedua. Alkitab mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Di bagian B dikatakan, dan hidupku yang kuhadapi sekarang. Lihat, perhatikan. Hidupku yang kuhadapi sekarang. Di dalam apa? Bukan dalam roh. Ayat ini salah nggak? Enggak. Hidup yang kuhadapi sekarang di dalam daging. Hidup yang kuhadapi di dalam daging ini banyak kemauan, tuntutan daging ini banyak. Di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Di bagian kedua kita belajar, Anda secara total sudah menang, tetapi Anda juga harus total berjuang melawan kehendak ego Anda. Hidup di dalam daging. Yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Di dalam daging ada ego. Semua aku. Maunya aku. Yang utama aku. Hidup yang kita hadapi di dalam daging, belum di dalam roh, saudara. Tetapi saudara lihat, kalau kita hidup dalam daging, saudara harus hidup oleh iman. Kenapa? Karena Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Kita harus total hidup mengalahkan ego kita. Karena Kristus pun mati untuk ego kita. Lah yang berbuat dosa kita, yang enak-enak kita, tetapi dia telah mati bagi semua dosa-dosa kita. Saudara, kehidupan yang seperti ini yang Allah cari. Lawanlah segala sesuatu di dalam dagingmu. Ketika kita tahu bahwa itu lemah bagi kita, yuk dengan iman kalahkan iblis. Saudara, hidup dengan iman, pasti kita menang. Walaupun kita hidup dengan daging ini, tetapi dengan iman kita pasti mampu. Karena kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, Anda secara total sudah menang, tetapi Anda juga harus total hidup oleh roh. Secara total harus hidup oleh roh. Wahyu 2 ayat 7 mengatakan, saudara, tentang pemenang. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Kok enggak dibilang barang siapa menang duluan, tetapi siapa yang bertelinga yang mendengarkan apa yang dikatakan roh. Artinya saudara, total hidup oleh roh itu adalah bagian kita, bukan bagian Tuhan. Menjaga hati, jaga hatimu. Lagu mengatakan begini, Tuhan ini yang ku mau, kau menjaga hatiku. Gak keren, itu salah. Saya bedah lagu itu. Tuhan ini yang ku mau, ku mengenal hatimu. Bukan jaga hatimu urusan lo, bukan urusan Tuhan. Jaga hati urusan kita sendiri. Anda secara total sudah menang, tetapi Anda juga secara total harus hidup oleh roh. Saudara, apa maksudnya? Hidup oleh roh, Spirit of Truth, roh kebenaran. Artinya begini, saudara, Spirit itu kehidupan. Ya, Spirit itu kehidupan, semangat hidup di situ. Hidup oleh roh itu adalah dengan panduan firman Allah, engkau punya semangat yang sama dengan harapan Allah. Itu Spirit of Truth. Hidup oleh roh seperti itu. Mendengar, melakukan firman. Itu adalah Spirit of Truth. Kita hidup dengan roh itu. Ingat saudara, roh Allah berdiam di dalam kita. Dan dia mau kita hidup sama seperti tuntunannya. Berjalanlah seperti itu. Spirit of Truth. Hidup dalam kebenaran. Tuhan mencari orang-orang dengan mental pemenang ini, saudara. Wahyu 2 ayat 11 juga kita melihat, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Dikatakan roh. Ayat 17 juga sama, apa yang dikatakan roh. Baru ayat selanjutnya, saudara, dia nggak ngomong lagi tentang apa yang dikatakan roh, tetapi langsung barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Saya hitung ada 4 kali kata barang siapa menang setelah siapa yang mendengar apa yang dikatakan roh. Ternyata orang yang total mengikuti kehendak Tuhan dengan spirit yang sama,
dalam tuntunan firman, dia pasti menang. Langsung menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Kita pasti menang. Amin saudara. Menjadi pemenang itu pasti, karena bukan Anda, melainkan Kristus yang sudah melakukan itu bagi Anda. Kebenaran ini sangat di luar batas, namun itulah kebenarannya. Allah sendiri yang sudah turun tangan bagi kita dalam Kristus dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Sekali menang di dalam Kristus, tetap menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam kemerdekaan, salam pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini untuk kuat menghadapi semua tantangan, dan musuhnya adalah kita sendiri, daging kita sendiri, kemauan kita sendiri. Lawan kita bukan darah dan daging, tetapi diri kita dengan kemauan dan kehendak kita, ego kita yang harus dikalahkan. Kristus sudah merebut kemenangan itu, dan garansinya kita pasti menang. Berjalanlah dengan Tuhan setiap hari, engkau pasti menjadi pemenang, karena engkau lebih daripada pemenang, karena Yesus sudah merebut kemenangan itu di Kalvari. Tuhan memberkati kita.